Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Palvis Naldi dengan NPM akhir 154. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pola Rekrutmen Ikan GT-GT di Danau Sentani. Ikan GT-GT besar atau Glosamia witchmani di perairan Danau Sentani adalah jenis ikan asli daerah atau indigenous species. Ikan ini merupakan jenis ikan ekonomis dan disukai oleh masyarakat. Namun akhir-akhir ini produksi hasil tangkapan ikan khususnya jenis ikan asli sudah mulai menurun menurut Satria et al. 2006. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengaturan pengelolaan perikanan terhadap jenis ikan asli dan masuknya jenis-jenis ikan eksotik, baik yang disengaja maupun tidak disengaja seperti ikan mas dan ikan nila. Menurut Sanita 1993 melaporkan bahwa hasil tangkapan ikan oleh nelayan yang didominasi ikan-ikan asli seperti gabus hitam, GT-GT, dan hiu semakin menurun. Jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, maka dikhawatirkan keberadaan ikan itu akan punah seperti ikan hiu gergaji. Metode penelitian yang dilakukan ini dilakukan pada Januari hingga November 2006 dengan pengumpulan data yang dipusatkan pada 9 titik pengamatan. Jenis data yang dikumpulkan antara lain seperti frekuensi panjang total ikan, data panjang bobot, dan hasil tangkapan ikan dengan menggunakan program VISAT. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang dimana dapat kita lihat kepada dua diagram tersebut bahwa hubungan panjang bobot ikan menggunakan persamaan regresi Y sama dengan AX pangkat B, dimana variabel X adalah panjang total ikan dan variabel Y adalah bobot ikan. Nilai A dan B adalah konstansa. Jika nilai B sama dengan 3, maka pertumbuhan ikan tersebut menunjukkan sifat isometrik, yaitu pertahanan bobot ikan setara dengan pangkat 3 panjangnya. Hubungan panjang bobot ikan, hubungan panjang dengan bobot tubuh ikan GT-GT besar menunjukkan pola pertumbuhan yang alometrik atau nilai B kurang dari 3. Ini berarti pertumbuhan panjang ikan tersebut cenderung lebih cepat daripada bobot tubuhnya. Lalu selanjutnya ada parameter pertumbuhan, di mana dugaan parameter pertumbuhan ikan GT-GT di perairan Danau Sentani disajikan dalam persamaan von Bertalanffy, yaitu LT sama dengan 30,1 dalam kurung 1 min E pangkat min 1 dalam kurung T plus 0,1588. Lalu selanjutnya ada mortalitas dan laju eksploitasi. Berdasarkan dugaan parameter laju kematian, total ikan GT-GT besar menunjukkan nilai Z sama dengan 2,59. Ini bisa kita lihat pada gambar 4 pada makalah. Lalu data mortalitas total dan mortalitas alami yang diduga dengan rumus Empires-Pauli disubstitusi sehingga diperoleh nilai kematian akibat penangkapan F sama dengan 0,750. Dengan demikian, laju tingkat eksploitasi dapat diduga yaitu E sama dengan 0,2896. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat eksploitasi masih di bawah nilai optimum. Hal ini menandakan bahwa upaya penangkapan ikan GT-GT masih dapat terus ditingkatkan. Laju tingkat eksploitasi maksimum didasarkan atas adanya keseimbangan antara laju kematian akibat penangkapan dengan laju kematian akibat faktor-faktor alamiah di dalam perairan tersebut. Kemudian dapat diasumsikan bahwa nilai optimal eksploitasi yang lestari setara dengan 0,5 menurut Gulan 1971. Lalu selanjutnya ada pola rekrutmen, di mana dengan menggunakan nilai L infinity dan K serta probabilitas tangkapan, maka hasil tangkapan relatif per rekrutmen Y pangkat per R dan relatif biomasa per rekrutmen B per R dapat dihitung. Nilai tersebut menunjukkan laju eksploitasi maksimum E maksimal sama dengan 0,469. Sementara laju eksploitasi stok ikan GT-GT besar saat ini adalah E sama dengan 0,2896. Hasil analisis ini menggambarkan bahwa laju eksploitasi ikan GT-GT masih di bawah nilai eksploitasi maksimumnya. Oleh sebab itu, upaya peningkatan hasil tangkapan ikan GT-GT besar masih dapat dilakukan. Meskipun demikian, pengelolaan perikanan yang bijaksana perlu memperhatikan aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi stok ikan GT-GT yang tersedia di perairan Danau Sentani. Lalu ada pengelolaan yang dimana terdapat dua saran pengelolaan dari para ahli, yaitu yang pertama mengurangi segala aktivitas yang dapat mempengaruhi populasi, khususnya jenis ikan asli seperti
kegiatan penangkapan yang mengarah kepada penangkapan ikan asli yang disukai masyarakat, dan meniadakan kegiatan pembenihan ikan nila atau mujair yang ada di lokasi nevar untuk dijual kepada para nelayan atau petani ikan. Lalu yang kedua ada penentuan atau pengadaan lokasi suaka perikanan atau reservat pada beberapa tempat di sekitar perairan Danau Sentani untuk konservasi potensi ikan asli yang sesuai dengan habitat ikan asli. Lalu kesimpulan dari makalah yang saya tulis yaitu yang pertama ada pola pertumbuhan populasi ikan gete-gete besar atau Glossamia witchmani menunjukkan nilai K tahunan sama dengan 1 dengan panjang total maksimum L infinity mencapai 30 cm. Lalu yang kedua ada pola recruitment stok ikan gete-gete besar menunjukkan satu modus atau pulse yang diduga terjadi pada bulan Oktober hingga Desember. Lalu yang terakhir terjadi tingkat eksploitasi stok ikan gete-gete besar yang masih di bawah nilai optimal atau masih bisa ditingkatkan sebesar 18% atau 7,6 ton per tahunnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.